hidup berubah melangkah kepada tahap yang berikutnya. Dikatakan tadi apa saudara terkasih? Apa dikatakan? Majulah. Yang kedua apa? Berangkatlah. Yang ketiga apa? Pergilah. Kita yang harus berjuang untuk menerima kasih karunia dan bantuan doa dari orang-orang. Nah, saudara terkasih, yang membuat banyak orang kurang memahami begini ya saudara, apa yang harus dikerjakannya untuk bisa dia berhasil, ini sulit ditemukan orang dengan langkah pasti. Yang boleh kita pastikan dalam pandangan seperti itu hanyalah tentang ekonomi. Kalau kita tanam, ada yang kita tuai. Hanya sebatas itu saudara. Namun lepas dari itu sulit kita menganalisa hal-hal apa yang pasti. Untuk itu saudara kita perlu Tuhan. Katakan amin. Kita perlu Tuhan. Dan ketika kita katakan kita perlu Tuhan, tidak semua manusia bisa mendengar suara Tuhan. Tidak semua. Kebanyakan orang bisa mendengar suara hati. Maka ketika dia marah, marah yang dikerjakan. Ketika dia senang, senang yang dia kerjakan. Nah saudara, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, saya mau katakan saudara terkasih, ada dua yang minimal yang harus kita terima saat ini. Kita pahami dan kita terima, kita imani dan kita kerjakan. Yang pertama, saudara, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Melalui karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kita. Dan ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan kecuali orang yang punya karunia Roh Kudus dalam dirinya. Karena apa saudara? Melalui karunia Roh Kudus yang ada pada dirinya lah yang akan berbicara kepadanya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu. Masih fokus saudara? Ya, yang pertama dengan karunia Roh Kudus yang ada pada kita. Maka kalau ada karunia Roh Kudus yang ada pada kita, sebenarnya kita harus bahagia dan bangga dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Sebab kalau kita tidak mengerjakan, saudara perhatikan, lama-kelamaan dia tidak lagi menyuruh kita melakukan itu. Padahal di akhir perjalanan hidup kita, semua itu menjadi barang tuntutan untuk nilai dari keberhasilan itu. Salam. Belum. Haleluya. Kalau kita harus bicara berapa orang di antara kita yang bisa mendengar suara Tuhan, kita katakan kita yang hadir ini 5-60 orang, sudah hebat itu ada 10 orang. Lalu yang lain bagaimana saudara? Kita masuk kepada tahap yang kedua, mendengar suara Tuhan melalui pendeta atau orang-orang yang berkarunia Roh Kudus yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Yang mendengar katakan amin. Yang pertama apa? Melalui karunia Roh Kudus yang ada pada kita. Karena kalau kita diberi kasih karunia, punya karunia Roh Kudus, lewat karunia Roh Kudus yang ada pada kita lah Tuhan berbicara kepada diri kita sendiri. Nah kalau kita nggak punya itu, maka Tuhan akan pakai orang lain melalui pengkhotbah, melalui orang-orang jemaat yang punya karunia menyampaikan pesan-pesan Tuhan tentang apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa melangkah dan maju kepada level selanjutnya, saudara. Atau mungkin Tuhan bisa bicara lewat penyakit, bisa bicara lewat kemiskinan, bisa bicara lewat malapetaka. Kan Tuhan bisa bicara lewat apa saja, lewat angin badai, lewat angin sepoi-sepoi. Saudara jangan kira Tuhan tidak pernah bicara lewat penyakit. Tuhan sering bicara lewat penyakit, lewat kecelakaan, lewat kemiskinan. Baik miskin secara ekonomi maupun miskin secara rohani. Karena saudara tidak semudah itu orang untuk mengerti firman Tuhan sekalipun sudah sama-sama mendengar. Saya ulangi saudara, orang yang sama-sama mendengar firman Tuhan mungkin ada ratusan orang. Persentase yang mengerti di dalamnya itu adalah kasih karunia juga dari Tuhan. Sebab banyak orang dari lahir sampai mau mati setia datang ke gereja tetap dengan firman, tapi nggak ngerti apa-apa. Karena untuk mengerti firman Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, untuk bisa mendengar suara Tuhan tentang apa yang saudara kerjakan, untuk bisa masuk ke level berikutnya, yang pertama lewat karunia Roh Kudus yang ada padamu. Kalau kau tidak punya karunia Roh Kudus, dengarkan yang disampaikan Tuhan lewat orang lain, lewat pendeta, orang-orang di antara jemaat yang punya karunia Roh Kudus, jangan ditolak dan jangan diprotes. Yang mendengar katakan amin. Amin. Karena saudara, ketika karunia Roh Kudus yang ada pada kita
kerjakan, lama-kelamaan itu tidak berfungsi. Alkitab katakan karunia Roh Kudus, karunia bahasa lidah, nubuat, semua itu saudara akan berakhir.